Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armisa Putranti Isam akan menjelaskan kode program pada kasus nomor 2. Jadi pada kasus nomor itu terdapat array dimensi. Array dimensi merupakan array yang terdiri dari ukuran baris dan kolom. Pada program ini dideklarasikan tipe data integer dengan nama variabel matriks di mana ukuran barisnya ada 4 dan ukuran kolomnya ada 3. Kurung kurawal ini berfungsi untuk menghimpun nilai yang ada dalamnya. Kurung kurawal kedua ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari matriksnya. Nilainya itu 5, 7, 14. Ini nilai matriks pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya, terdapat variabel A dan B yang bertipe data integer. Berarti A dan B ini hanya dapat menampung data bertipe nilai. Selanjutnya, terdapat perulangan for yang berfungsi untuk mengecek elemen array-nya. Yang A dimulai dari 0. Jika A kurang dari 4, maka akan terus dilakukan perulangan, yang setiap perulangannya ditambah dengan 1. Selanjutnya, ada lagi perulangan for, di mana perulangan for ini berfungsi untuk mengecek nilai dalam array-nya, yang dideklarasikan dengan B. B dimulai dari 0. Jika B kurang dari 3, maka akan terus dilakukan perulangan, yang setiap perulangannya ditambah dengan 1. Maka akan ditampilkan nilai dari matriks A dan B. Selanjutnya terdapat tipe data integer dengan variabel total dengan 0. Pada perintah cout akan menampilkan masukan data yang ingin dicari. Perintah sin berarti user dapat memasukkan nilai pada terminalnya. Pada perintah cout ini akan menampilkan garis yang panjang yang membedakan antara program pertama dan program kedua. Selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for ini berfungsi untuk mengecekkan elemen array-nya, dan perintah for ini berfungsi untuk mengecek nilai di dalam array. Pada if terjadi proses pengecekan yang membandingkan nilai variabel cari dengan nilai pada matriks A dan B. Dengan syarat pada variabel cari ini nilainya terdapat pada matriks A dan B. Jika datanya ada, maka akan menampilkan data nilai yang dicari ditemukan pada posisi matriks A dan B. Jika datanya ada, maka akan dilakukan perulangan. Tetapi jika datanya tidak ada, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Ketika ini saya run, maka akan menampilkan array 2 dimensi. Masukkan data yang ingin dicari. Saya akan memasukkan data 8, maka akan menampilkan data 8 ditemukan pada posisi matriks 2 dan 1. Data 8 berjumlah 1. Ini berjumlah 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyam Aldi akan menjelaskan bagian nomor 3, yaitu bagaimana cara melakukan pencarian biner data struktur apabila yang dicari X sama dengan 900 dan Y sama dengan coklat. Pertama, masukkan include your stream dan using namespace std struct data. Mengapa menggunakan? Karena data struct sangat cocok digunakan untuk data berkelompok. Selanjutnya, string ada 2, yaitu string nama dan tanggal. Mengapa menggunakan string? Karena tipe data yang menampung ukuran karakter seperti nama dan tanggal itu adalah string. Dan ada pula int atau integer.
yang berfungsi untuk menunjukkan bilangan bulat. Saya menggunakannya untuk integer harga. Selanjutnya adalah data next yang menunjukkan kelanjutan dari program. Dan pendeklarasian data yang mana mencangkup head, tail, cure, new node, dan bantu. Void create single linked list adalah fungsi, dan create single list adalah struktur rangkaian elemen yang saling terkait dan dihubungkan melalui pointer. Dan saya memasukkan variabel string nama, integer harga, dan string tanggal. Selanjutnya adalah void add first. Void add first adalah menambahkan nilai yang diberikan ke akhir pada daftar, dan saya memasukkan nama, string nama, integer harga, dan string tanggal. Pada new node, head bermaksud untuk mengembalikan ke kepala, yang dimana head telah diganti menjadi new node. Selanjutnya adalah memasukkan lagi void print single list, yang dimana cure sama dengan head, dan jika cure sama dengan 0 maka code yang akan menampilkan hasil code adalah seperti yang tertera. Setelah itu cure sama dengan next, yang artinya selanjutnya void cari nama, yang mana data sama dengan bantu dan bantu sama dengan head string x, dan ingin mencari outputnya yaitu masukkan data y dalam kurung nama yang ingin dicari. Apabila data yang ingin dicari ada, maka akan keluar data yang dicari, nilai yang dicari dan harga makanan, dan jika tidak ada maka akan keluar data tidak ditemukan. Selanjutnya adalah void cari harga, yang mana data bantu sama dengan head dan bantu sama dengan integer y, dan jika ingin mencari output itu masukkan data x dalam kurung nama yang ingin dicari, dan apabila data yang ingin dicari ada maka akan keluar data yang dicari, nilai ditemukan, dan harga makanan, dan jika tidak ada maka akan keluar data yang tidak ditemukan. Setelah itu deklarasikan integer main dan masukkan data seperti keripik 600, hantaran 900, bolu 1000, kue 1000, snack 1400, roti 1500, cemilan 1700, dan coklat 2000. Setelah itu deklarasikan printer single list dan masukkan juga cari nama dan harga. Setelah itu return. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriyantika dengan NIM 200209502048. Saya akan menjelaskan kode program pada kasus 4. Pada baris pertama, yaitu include iostream, adalah suatu perintah agar dapat menghasilkan output sesuai input yang kita ingin masukkan. Baris kedua, yaitu include conion, fungsinya untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Baris 3, yaitu using namespace std, adalah suatu perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi. Baris kelima, yaitu fungsi main, adalah nama judul fungsi dan fungsi utama dalam program. Baris 6, yaitu int, dipakai untuk merujuk tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat atau beberapa anggota dari bilangan bulat. Baris 7 sampai 12, pendeklarasian struct adalah sekelompok elemen data yang dikelompokkan dalam satu nama. Data elemen yang disebut juga sebagai member dapat dimiliki tipe data dan panjang data yang berbeda.
deklarasi struct barang yang anggotanya inkode, char nama, inter jumlah, total, inter harga. Baris 14 yaitu fungsi count untuk menampilkan pesan ke standar output. Fungsi GIN digunakan untuk memasukkan data dari standar input lalu disimpan dalam suatu variabel. Baris 15 sampai 22 merupakan perulangan atau for. Pada baris 16, sebuah perintah untuk menampilkan data, masukkan data barang. Pada baris 17 merupakan sebuah perintah menampilkan data dengan kode barang dan masukkan data bayar i.kode. Pada baris 18 merupakan sebuah perintah menampilkan data nama barang dan masukkan bayar i.nama. Pada baris 16 merupakan sebuah perintah menampilkan data dengan harga barang dan masukkan data bayar i.harga. Pada baris 20 merupakan sebuah perintah menampilkan data dengan jumlah barang dan masukkan data bayar i.jumlah. Pada baris 21 memasukkan data bayar i.total sama dengan bayar i.harga, bayar i.jumlah. Pada baris 22 masukkan data total bayar sama dengan total bayar ditambah bayar i.total. Baris 24 memasukkan for beserta rumusnya. Baris 25 merupakan sebuah perintah keluaran atau menampilkan data barang. Baris 26 sampai 29 merupakan sebuah perintah untuk menampilkan kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Pada baris 30 merupakan sebuah perintah keluaran atau menampilkan total jumlah per barang. Baris 32 sampai 33 merupakan sebuah perintah keluaran atau memasukkan atau menampilkan total pembayaran. Baris 34 yaitu gauge. Fungsinya untuk dipakai membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan. Tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter. Dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan di layar. Sekarang output dalam program untuk menghasilkan output kita run dulu supaya menampilkan hasil outputnya. Ya, di sini sudah menampilkan hasil output dari program tersebut. Perintahnya kita disuruh masukkan banyak barang. Contohnya masukkan banyak barang, misalnya 2.
Masukkan data barang ke 1, kode barangnya seperti 1. Nama barang misalnya baju, harga barang 50, jumlah barang 4. Masukkan data barang kedua sama kayak di atas. Nama barangnya di sini celana, harga barang 60, jumlah barang 5. Ya, hasilnya seperti ini. Data barang ke 1 di sini menampilkan total jumlah per barang dari data barang, kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Total jumlah per barang 200. Data barang kedua, total jumlah per barang menghasilkan 300. Jadi total pembayaran dari seluruh data yang tadi kita masukkan, data barang, yaitu 500.